Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Indriani. Saya dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Pemberian vaksin COVID-19 sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk menerima vaksin COVID-19, antara lain anak-anak atau remaja di bawah umur 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau yang sudah terinfeksi virus. Mengelola stres dengan baik, serta beristirahat dengan cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam vaksin dan efek samping dari vaksin tersebut. Yang pertama, Sinovac. Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama yang dipakai Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac atau CoronaVac diproduksi di Cina. Vaksin ini berisikan virus corona yang telah dimatikan. Setelah divaksinasi, virus yang telah mati akan memantik sistem daya tahan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat menjaga tubuh dari virus corona. Vaksin COVID-19 Sinovac juga aman digunakan oleh anak-anak dan ibu hamil karena efek sampingnya yang terbilang ringan. Efek samping itu meliputi nyeri dan pegal di bagian bekas suntik, demam, atau kelelahan. Yang kedua, AstraZeneca. Vaksin COVID-19 yang diproduksi di Inggris ini dibuat dari virus hasil rekayasa genetika untuk memicu respons imun. Menurut WHO, vaksin ini memiliki efikasi sebesar 63,9%. Vaksin AstraZeneca akan memasuki sel tubuh dan akan dikenali sistem imun sebagai benda asing. Kemudian, sistem imun akan terpicu untuk menghasilkan antibodi dan sel-sel imun lainnya untuk melawan patogen yang dianggap sebagai infeksi. Dan efek samping vaksin COVID-19 AstraZeneca ada dalam kategori ringan sampai sedang. Hal yang paling umum dilaporkan adalah terjadinya nyeri atau gatal di area suntikan, demam,
menggigil, sakit kepala, mual, dan nyeri otot atau sendi. Yang ketiga adalah vaksin Sinopharm. Tak jauh berbeda dengan vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 Sinopharm berisi virus corona yang telah dimatikan. Vaksin yang diproduksi Cina ini mempunyai efikasi mencapai 79,34%. Cara kerja vaksin ini pun sama dengan vaksin Sinovac, yaitu dengan memantik sistem daya tahan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat menjaga tubuh dari virus corona. Efek samping dari vaksin COVID-19 Sinopharm meliputi rasa sakit dan kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, diare, dan batuk. Yang keempat adalah vaksin Moderna. Vaksin COVID-19 Moderna diketahui memiliki efikasi mencapai 94,1% untuk usia 18 tahun sampai 65 tahun. Sedangkan pada usia di atas 65 tahun mencapai 86,4%. Karena efikasinya yang tinggi, vaksin Moderna disebut akan digunakan sebagai booster atau suntikan ketiga untuk tenaga kesehatan. Dengan pertimbangan kelompok inilah yang paling rentan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Dan yang terakhir adalah Pfizer. Vaksin buatan Amerika Serikat ini mencapai 95,5% pada remaja di atas 16 tahun dan 100% bagi remaja usia 12 tahun sampai 15 tahun. Vaksin COVID-19 Pfizer diberikan melalui injeksi dengan 2 kali penyuntikan dengan jarak 2 minggu. Adapun efek samping dari vaksin tersebut adalah mencakup perasaan lelah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan muntah, hingga demam. Reaksi ini cenderung dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Dan itu tadi macam-macam vaksin dan efek samping dari vaksin. Di samping vaksin, kita juga perlu menerapkan beberapa protokol kesehatan. Berikut adalah pengertian protokol. Protokol adalah kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan. Dalam artian, protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang menunjuk pada sejumlah kegiatan yang perlu dilakukan untuk pencegahan penyakit. Protokol kesehatan yang pertama adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Manfaat dari mencuci tangan dengan baik dan benar adalah mencegah beragam penyakit, membunuh kuman-kuman, dan cuci tangan lebih efektif daripada menggunakan hand sanitizer.
Dan yang kedua adalah memakai masker. Fungsi dari memakai masker adalah mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Manfaat dari menjaga jarak adalah memutus rantai penularan. Virus corona memiliki waktu inkubasi selama 14 hari. Dan yang keempat dan kelima, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Manfaat dari poin keempat dan poin kelima sama halnya seperti poin yang ketiga. Sekian sosialisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.